Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Aslani Fari dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Angkatan 25 kelas B Indralaya dengan ujung NIM 030412825300676. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya, termasuk apa yang saya dapatkan dalam perkuliahan mata kuliah kewarganegaraan. Jujur, pertama kali saya mendapatkan kabar bahwa di semester 2 ini ada mata kuliah kewarganegaraan, jujur ekspektasi saya tuh akan membosankan. Karena mengapa? Karena di semester awal itu kita sudah dipertemukan dengan mata kuliah Pancasila. Ya, saya berspekulasi bahwa Pancasila itu sama dengan mata kuliah kewarganegaraan. Tetapi saat pertama kali menjalani perkuliahan, ada suatu hal yang saya sadar bahwa perbedaan antara Pancasila dengan kewarganegaraan itu, Pancasila lebih membahas tentang ideologi negara, filosofi bangsa mungkin, dan sejarah perumusan dari negara tersebut. Sedangkan kalau kita membahas mata kuliah kewarganegaraan, dia lebih ke penerapan dari UUD 1945, dari penerapan hak asasi manusia, hukum, demokrasi, geopolitik, dan bela negara. Nah, untuk pengalaman pertama kali yang saya dapatkan pada perkuliahan mata kuliah kewarganegaraan ini, yang pertama tuh mungkin pada pertemuan pertama, kalau nggak salah kita membahas tentang cara memahami dan memaknai suatu esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi kehidupan bangsa dan negara. Dan pengalaman pada pertemuan kedua, kalau nggak salah tuh kita tuh disuruh mengidentifikasi suatu bentuk bangsa atau negara di dunia, serta kita tuh disuruh untuk memahami fungsi keberadaan suatu negara gitu. Dan selanjutnya tuh kita disuruh mengidentifikasi esensi dan urgensi dari sebuah identitas nasional bangsa Indonesia gitu, seperti Pancasila, lagu kebangsaan, dan jika berbicara tentang identitas, kami pernah disuruh menampilkan suatu identitas dari daerah asal kami. Misalkan saya dari Sumatera Barat. Nah, saya kemarin tuh disuruh tampil berkelompok dengan teman saya tentang lagu yang berasal dari Sumatera Barat. Saya lupa nama lagunya. Pokoknya ya di hari itu saya tampil. Dan selanjutnya tuh kami pernah menganalisis urgensi dan esensi identitas nasional, serta faktor-faktor yang memperkuat integrasi nasional, dan faktor-faktor juga yang menyebabkan disintegrasi atau perpecahan bangsa, dan untuk menentukan strategi mengatasi untuk disintegrasi negara tersebut. Lalu ada pernah menganalisis konsep nilai norma dalam kewarganegaraan, serta pernah mengidentifikasi urgensi dan esensi serta fungsi konstitusi bagi kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya tuh ada tentang memahami hingga memaknai urgensi dan esensi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kemarin tuh meng-highlight tentang kewajiban seseorang, seperti misalnya kami mahasiswa kewajibannya apa dan haknya seperti apa. Lalu selanjutnya kami pernah mengidentifikasi urgensi dan esensi pelaksanaan pemerintahan demokrasi di Indonesia.
dan selanjutnya tuh pernah menganalisis urgensi dan esensi juga, tapi di pemilu di Indonesia dan serta pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lalu ada mengidentifikasi urgensi dan esensi hukum di Indonesia serta pelaksanaan hukum di Indonesia. Jadi pada pelaksanaan hukum di Indonesia ini kami menganalisis suatu kasus yang melanggar hukum di Indonesia kebanyakan. Jadi kami disuruh berpikir kritis atau mengkritisi suatu kasus tersebut. Selanjutnya ada mengidentifikasi urgensi dan esensi keberadaan HAM di Indonesia, tentang jika kondisional ada suatu kondisi HAM tersebut tidak dilaksanakan di Indonesia. Nah, kami disuruh menyatakan akibat atau penyelesaian dari permasalahan tersebut. Lalu ada menganalisis urgensi dan esensi geopolitik dan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada menganalisa atau urgensi dan esensi geostrategi dan ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia dan urgensi dan esensi bela negara bagi kemajuan bangsa. Nah, dan pada mata kuliah kewarganegaraan ini kami lebih banyak untuk berpikir kritis terhadap suatu kasus yang ada di Indonesia, baik itu ada pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Nah, kemarin juga sempat diberikan tugas untuk mempresentasikan suatu materi yang dimana saya kedapatan materi tentang HAM di Indonesia dan esensi dan urgensi HAM di Indonesia, sejarah HAM di dunia, dan contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, lalu setelah membuat PPT dan presentasi tersebut, kami diberikan kesempatan untuk membuat video sosial eksperimen tentang mewawancarai orang-orang di sekitar kampus tentang mengenai apakah dia tahu tentang materi yang kita highlight ini. Seperti contohnya saya mendapatkan materi HAM. Nah, saya bertanya tentang HAM, apakah di lingkungan kampus-kampus ini lingkungan orang tersebut mengetahui apa itu HAM, penerapannya, sejarahnya, contoh kasus pelanggarannya mungkin, dan cara penyelesaiannya. Dan pada kuliah kewarganegaraan ini kami lebih banyak presentasi yang mungkin bisa menambah skill presentasi kami di depan orang-orang, berbicara depan umum, berbicara depan kamera seperti saya ini. Mungkin ini bisa berguna untuk di masa depan nanti. Jadi sekian pengalaman dan apa yang saya dapatkan pada masa perkuliahan kewarganegaraan, dan saya mendapatkan tugas untuk menerapkan tiga nilai penerapan nilai bela negara dan cinta tanah air. Dan langsung ke videonya aja. Sebelumnya, jika kita berbicara tentang penerapan nilai bela negara dan cinta tanah air, sebenarnya ini penerapan yang sangat mudah untuk kita lakukan sehari-hari sebagai mahasiswa. Nah, pada penerapan pertama ini saya sedang menerapkan nilai bela negara dan cinta tanah air, yang dimana saya mengikuti kegiatan organisasi atau seminar secara online kebetulan, yang dimana dengan mengikuti kegiatan ini saya mahasiswa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas diri gitu.
Dan hal ini juga merupakan bentuk kontribusi positif saya untuk mempersiapkan generasi yang kompeten, cerdas, dan mampu membantu memajukan bangsa di masa depan nanti. Dan itu juga selain itu, dengan kita mengikuti seminar ini dapat juga menambah wawasan kita sebagai mahasiswa tentang pendidikan, teknologi, maupun pengabdian kepada masyarakat yang berguna bagi negara. Ini lampiran dari yang pertama paling kiri ini itu ada LOA atau Learning of Acceptance. Itu adalah karena penerimaan kalian. Kebetulan saya sedang mengikuti sosialisasi beasiswa nama kegiatannya, dan kebetulan saya menjadi panitia humas dalam acara tersebut. Kita langsung ke penerapan yang kedua. Itu adalah ibaratnya persetujuan terkait. Halo teman-teman, saya sedang ingin melakukan penerapan nilai bela negara dan cinta tanah air yang kedua, yang dimana saya akan jajan atau belanja di UMKM di sekitar rumah. Kita lanjut ke videonya. Nah, semuanya saya sudah sampai di tempat pedagang lokalnya. Ini sudah ada dagangannya. Kebetulan saya membeli sate padang. Kembali lagi dengan saya. Ini sudah saya berbelanja di pedagang lokal atau UMKM. Dan ngomong-ngomong, kenapa saya memilih penerapan nilai bela negara dan cinta tanah air ini dengan berbelanja di UMKM atau pedagang lokal? Karena saya ingin berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian bangsa dengan mensupport pedagang-pedagang lokal. Dan yang kedua itu, dengan kita berbelanja di pedagang lokal, kita berkontribusi langsung terhadap sektor perekonomian bangsa Indonesia ini. Dan juga kita tidak lupa memberikan penghargaan atas karya-karya atau makanan-makanan lokal yang ada di Indonesia ini. Kita langsung ke penerapan nilai yang ketiga. Halo guys, kembali lagi. Untuk penerapan nilai bela negara dan cinta tanah air yang ketiga ini, kita bisa menekankan pada aspek kesadaran berbangsa dan bernegara, yang dimana kita bisa mematuhi aturan tata tertib lalu lintas dengan memakai helm. Lalu untuk yang bermotor tidak memakai knalpot brong, memakai plat nomor, lalu memakai spion dan sebagainya. Langsung saja ke videonya.